tentang jenis-jenis penggolongan obat. Selamat menikmati. Saya ingin menjelaskan tentang penggolongan obat. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksud untuk menciptakan keamanan, ketepatan penggunaan, serta pengawasan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, psikotropika, dan obat wajib apotek. Saya ingin menjelaskan satu persatu jenis-jenis penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diperjualbelikan kepada masyarakat tanpa harus menggunakan resep dokter. Obat bebas ini tidak terdaftar dalam psikotropika, narkotika, obat bebas terbatas, dan obat keras. Obat bebas ini sudah terdaftar dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Obat bebas disebut juga sebagai over the counter. Kita bisa dapat menemukan obat bebas ini di warung kelontong, toko, supermarket, dan apotek. Dalam pemakaiannya, si penderita bisa membeli obat dalam jumlah yang sangat sedikit bila diperlukan. Zat aktif yang terdapat dalam golongan obat ini sangat relatif aman. Jadi, si penderita tidak perlu mendapatkan pengawasan oleh tenaga medis. Cukup melihat petunjuk-petunjuk yang ada di dalam obat tersebut. Obat-obatan yang termasuk dalam obat bebas yaitu 1, 2, 3. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih bisa dijual dan dibeli tanpa resep dokter dan diberi tanda peringatan. Sebenarnya, obat bebas terbatas ini hanya dapat dijual di toko obat berizin dan apotek, karena diharapkan kepada pasien bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih memadai saat membeli obat bebas terbatas ini. Ada 6 macam peringatan pada golongan obat bebas terbatas ini. Yang ketiga, obat keras. Obat keras disebut juga obat daftar G, yang diambil dari bahasa Belanda. G merupakan singkatan dari gevaarlijk, yang artinya bahaya. Maksud dari golongan obat ini bahaya jika tidak menggunakan resep dokter. Golongan obat yang hanya boleh diberikan atas resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K di dalamnya. Yang termasuk golongan ini adalah beberapa obat generik dan obat wajib apotek. Juga termasuk di dalam narkotika dan psikotropika tergolong obat keras. Yang termasuk dalam obat bebas terbatas yaitu 1, 2. Yang keempat, obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik sintetis, bukan narkotik berkhasiat psikoaktif, yang melalui pengaruh selektif SSP atau susunan saraf pusat yang berpengaruh khas pada mental dan perilaku. Untuk penandaan psikotropika sama dengan penandaan obat keras. Hal ini sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 adalah psikotropika yang hanya digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan tanpa digunakan sebagai terapi dan bisa menyebabkan sindrom ketergantungan. Psikotropika ini terbagi menjadi 26 macam. 2. Golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan. Bisa menyebabkan sindrom ketergantungan. Psikotropika jenis ini terdiri dari 14 macam. 3.
Golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan bisa digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan. Psikotropika jenis ini dapat menyebabkan sindrom ketergantungan. Psikotropika ini terdiri dari 9 macam. 4. Golongan 4 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan. Bisa juga menyebabkan sindrom ketergantungan. Psikotropika ini terdiri dari 60 macam. Yang termasuk psikotropika 1, 2, kelima, obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis maupun semi-sintetis yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Untuk penandaan obat narkotika berdasarkan peraturan ordonansi obat bius yaitu palang medali merah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan tanpa digunakan dalam terapi, bisa menyebabkan sindrom ketergantungan seperti opium mentah. 2. Golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan, dapat menyebabkan sindrom ketergantungan seperti opium. 3. Golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau ilmu pengetahuan seperti contoh kodenia, nikokodina. Yang keenam, OA atau obat wajib apotek. Selain memproduksi obat generik untuk memenuhi keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya Askes Obat pemerintah mengeluarkan kebijakan OA. OA merupakan obat keras yang dapat diberikan kepada apoteker pengelolaan apotek kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OA. Tujuan OA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Undang-Undang Penggolongan Obat Permenkes Nomor 20 Tahun 2018 ini disahkan atas dasar bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Selain itu, bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika, sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang perubahan penggolongan narkotika. Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 1 September 1997 suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Narkotika
OKT Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antara lain 1. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada kualitas hidup menjadi terganggu, rela dengan keluarga kacau, kesehatan. 2. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. 3. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk. 4. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 5. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih. Cara penggunaan obat. Baca aturan pakaian penggunaan obat. 2. Gunakan obat sesuai aturan pakai. Misal, gunakan sendok takar yang tersedia. Rentang waktu, misal antibiotik 3x1 artinya diminum setiap 8 jam. Lama penggunaan obat, misal antibiotik digunakan 3-5 hari. 3. Obat bebas dan obat bebas terbatas tidak digunakan terus-menerus. Jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter. 4. Hentikan penggunaan obat apabila timbul efek samping yang tidak diinginkan. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Tidak menggunakan obat orang lain, meski gejalanya sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk obat tertentu, perlu disimpan dalam lemari pendingin, seperti obat wasir. 2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 3. Simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah yang tertutup rapat. Jangan memindahkan obat cair ke botol lain. 4. Pisahkan penyimpanan obat dalam dan obat luar. 5. Jangan mencampurkan tablet dan kapsul dalam satu wadah. 6. Jangan menyimpan kapsul atau tablet di tempat panas atau lembab, karena dapat menyebabkan obat rusak. 7. Obat dalam bentuk cair sebaiknya tidak disimpan dalam lemari.